Hai hai hai, selamat malam. Udah akhir-akhir Desember. Tandanya aku akan segera vaksin Gardasil 9, dosis terakhir ya, dosis ketiga. Jadi yang seperti kalian tahu, buat apa sih vaksin Gardasil 9 atau vaksin HPV? Searching di Google ya, aku udah buat VT atau kalian bisa scroll ke bawah di VT-VT aku udah jelasin apa itu vaksin HPV. Itu paling penting buat kamu cewek-cewek ya. Ciwi-ciwi harus vaksin ini. Memang mahal, tapi itu proteksi diri kamu seumur hidup ya. Jadi jangan main-main sama kesehatan. Oke? Oke, kita tinggalin itu dulu. Jadi ceritanya hari ini apa? Aku ceritain tentang gini ya guys ya. Kalau kalian mau keluar negeri, entah itu kerja ataupun kalian visit ataupun holiday, yang agak susah nanti itu di imigrasi guys ya. Pada sekalian saat mau dicap pasportnya. Bener sih, aku kan tadi lihat VT-nya Rani Mukherjee, Rani yang ratu apa sih dia? Ratu Gemek ya, Ratu Gimik. Nah, itu dia sekarang lagi di Eropa, di Belgium dia, ke tempat Papa Garlicnya dia. Itu dia cerita kalau masuk imigrasi itu nggak gampang, padahal dia udah bikin undangan visit dia itu dari Papa Garletnya dia yang dari Belgium di visanya, tapi pada saat dia di imigrasi pas mau dicap itu ternyata dipersulit karena dia nggak ngeprint undangan dari Papa Garletnya gitu. Sebelumnya juga waktu aku ke Turki itu agak lama juga prosesnya. Karena apa? Karena waktu itu aku kan bisa kerja ya ke Turki itu, cuma kan otomatis nggak mungkin aku beli tiket pulang pergi dong, karena kita kerja berarti tiket perginya aja. Cuman kemarin itu sempat imigrasinya nanya mana kontraknya, dia tanyain mana ininya, apa namanya, bukti kalau kamu itu bekerja di luar negeri. Karena mereka sebenarnya imigrasi itu bener guys, mereka nggak mau kita itu di luar negeri itu sengsara menjadi gelandangan, karena banyak penipuan agensi-agensi yang katanya kerja ternyata di sana nggak kerja. Makanya dia memastikan kita tuh aman ke luar negeri gitu loh, apalagi ke Eropa itu ketat banget guys. Aku aja pulang ke Indonesia dari Eropa itu, mau keluar aja gue dipersulit, dalam arti kata nggak gampang. Jadi banyak dokumen gue yang dibuka, banyak banget pemeriksaan ini itu segala macamnya dokumen gue, mana kontrak kerja gue selama gue di Eropa itu. Untungnya gue semua dokumen itu gue print, maksudnya gue foto terus gue bikin PDF ya. Jadi itu penting buat kalian-kalian yang mau ke Eropa. Jadi semua data kamu, entah itu KTP, entah itu permit residere, entah itu Kimek kalau di Turki ya, Kimek ya. Kalau di Eropa, di Romania khususnya itu namanya permis residere. Jadi gitu guys, kamu kalau punya dokumen apapun itu, harus kamu bikin PDF biar saat kamu di imigrasi kamu udah punya dokumennya gitu loh. Karena di Turki, di Eropa itu beda, jauh jauh banget bedanya, lebih ketat di Eropa itu ya. Jadi jangan sampai perjalanan kamu itu terhambat gitu loh. Apalagi mereka kan nggak mau tahu entah kamu apa namanya, entah kamu mau buru-buru atau enggak. Dan itulah sebabnya kamu harus cepat masuk ke bandara sebelum kamu berangkat ya. Jadi berangkatnya itu minimal 2 jam sebelum terbang kamu udah di bandara ya, karena banyak urusan yang kamu harus urus, bagasi ini itu. Dan bagasi biasanya luar negeri nggak bisa over. Kalau kamu over, kamu bayar, dan bayarnya itu mahal, atau kamu buang barang itu di bandara. Aku pernah loh buang barang di bandara waktu aku pertama kali terbang dari Bali ke Romania. Aku overback hampir 15 kilo. Daripada aku bayar, aku buang aja barang-barangnya. Makanya keberangkatan aku saat ke ini nanti kan mau ke Eropa lagi, aku nggak bawa-bawa barang banyak-banyak. Baju beli di sono aja, semua perkakas perkokos, masak-masak di situ lengkap. Di Eropa itu lengkap, di mana aja kamu, entah kamu mau ke Jerman, entah kamu mau ke Italia, entah kamu ke Prancis, entah kamu mau ke Denmark, ke Swiss, semua ada lengkap kalau udah di Eropa ya. Karena di Eropa itu market Asia banyak ya gitu. Jadi aku nggak rempong, pokoknya aku bawa bagasi sesuai berat bagasinya. Kalau kemarin aku naik Emirates, nah ini bagus nih Emirates aku dapat bagasi di 40 kilo ya, di 40 kilo aku, karena aku ngambil di kelas bisnis kelas, jadi maksimal 45 kilo aku bisa bawa barang. Jadi kemarin bagasi aku tuh 40 kilo.
jadi aman. Terus nggak bayar apa ya, pelayanannya bagus banget Emirates. Aku top marko top deh, top tam buat Emirates. Qatar juga bagus. Qatar itu kemarin aku dari Turki ya, dari Turki ke Indonesia itu dapat bagasi di 25 kilo. Jadi lewat 25 kilo kamu bayar, kalau nggak barangmu dibuang. Atau nggak kamu, ya itulah risikonya. Aku banyak buang barang kemarin waktu pulang dari Turki ke Indonesia. Itu aku buang barang juga di bandara. Jadi pengalaman sih, cuman yang namanya pengalaman pada saat reality kejadian itu, ya namanya kita ya bawaan cewek itu kan banyak ya, walaupun nggak banyak ini nggak banyak itu tetap aja berat. Gue juga nggak ngerti kenapa ya, apalagi kalau kita yang udah stay lama di negara otomatis kan beli banyak barang ini itu ya, makanya overbet. Jadi pengalaman aku pas aku pulang dari Romania, aku nggak bawa baju-baju yang aku beli di Romania, aku nggak bawa, aku tinggalin. Aku cuman bawa barang-barang penting aja. Terus karena aku beli banyak coklat, itu sebabnya kemarin itu aku bagasinya dapat 40 kilo gitu. Karena coklat tuh berat guys, berat banget ya. Makanya aku nggak bawa baju, nggak bawa apa. Aku tinggalin semua barang-barangku di Romania. Makanya aku nggak terlalu banyak juga sih belanja. Paling yang aku bawa pulang itu sepatu, karena aku butuh, karena aku mau nge-gym, terus baju nge-gym itu aku bawa pulang gitu. Kalau yang lain-lain aku tinggalin. Tas apa segala macam tak tinggal di situ. Makanya jangan terlalu banyak beli barang. Kalau kamu balik ke negara itu lagi, is okay lah ya, masih bisa kamu pakai lagi. Kalau enggak, kan sayang duitnya. Makanya aku lebih penting beli barang tuh yang penting-penting aja, yang aku butuhin. Kalau nggak penting aku nggak butuh, nggak beli. Gitu loh. Mending duitnya disimpan. Terus kalau kamu mau berangkat liburan itu pastikan tabungan di rekening kamu itu saldonya mencukupi ya, karena ke Eropa itu minimal kalau kamu buat visa Schengen sekarang bisa 5 tahun loh masa perpanjangnya, masa aktifnya. Jadi bisa keliling-keliling Eropa kamu kalau ngambil visa Schengen ya, jadi kemana-mana bebas visa. Tapi harus urus dulu visanya. Syaratnya minimal kalau visa Schengen itu kamu punya saldo minimal 200 juta. Itu saldo di rekening yang tidak diganggu gugat, berarti netap di rekening kamu. Dan terus ada uang yang keluar masuk dalam 1 bulan minimal itu 20 juta. Itu uang keluar masuk ya, di luar uang yang memang tabungan itu nggak kamu otak-atik. Setahu aku Schengen gitu aturannya. Nanti pun kalau kamu keluar negeri juga pasti nanti di imigrasi dibuka. Kalau kamu memang holiday, diliatin saldomu bener nggak kamu mampu. Kalau nggak mampu nggak boleh masuk ke Eropa. Beda ceritanya kalau kerja. Kalau kerja, visa kerja kemarin aku pertama kali ke Romania kan udah jelas visa kerja nih ya. Gue udah jelas tuh visa kerja tuh ditempel itu di paspor gue. Tetap aku tuh banyak banget pertanyaannya ya. Karena kalau masuk ke Romania kamu wajib punya work permit ya, namanya WP, work permit. Untungnya aku punya ya, aku nggak lupa, aku simpen itu. Karena di setiap negara kan punya aturan masing-masing ya, apa aja yang perlu mereka lihat gitu loh. Makanya kalian kalau mau berangkat kemana aja lah ke luar negeri, dokumen jangan sampai lalai ya. Makanya aku memang tas tangan aku tuh gede, karena dokumen aku taruh di tas tanganku gitu loh. Aku bawa ransel itu isinya makanan, obat segala macam, keperluan selama di jalan. Aku bawa ransel kecil gitu, terus bawa tas tangan tuh isinya dokumen, paspor segala macamnya aku bawa di tangan aku, jangan sampai lupa ya gitu. Terus koper kecil ya, yang penting-penting aja ya, kayak barang-barang yang kamu pentingin lah kamu masukin di sono gitu. Aku gitu, pengalaman aku ke luar negeri berkali-kali ini aku ambil pelajarannya. Jadi kalian harus hati-hati untuk diri kalian sendiri, biar nggak rempong, biar nggak susah kalau nanti di bandara, biar cepet cus gitu loh. Gue kalau udah di imigrasi tuh stres, gue kelamaan gitu loh. Gue tuh udah mikirnya mau cepet sampai gitu loh. Kalau kalian mau juga cepet seperti itu, dokumen kalian harus ready ya. Jangan nanti pas ditanya, kalau dia tanya ini lu punya di HP, kalau ditanya ini lu punya di HP, tinggal tunjukin nih. Kalau mereka bilang bisa nggak kirim ke nomor WA dia, kirimin, cek, udah gampang gitu loh. Jadi seperti itu pengalamannya ya. Jadi kalau mau keluar negeri dokumen itu penting, PDF-in semuanya, paspor, KTP segala macam, bengeknya lu PDF kan ya, simpen di HP ya gitu. Selain itu fisik juga harus ada. Kadang udah kita punya PDF, dia minta fisik, makanya kalian harus punya fisiknya di tangan ya. Seperti itu pengalaman gue berbagi ya.
Semoga kita semua selalu dilimpahi berkah, rahmat, dipermudah segala urusannya.